Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ines Tiarini, Sarjana Pendidikan dari SMA Gigi 3 Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2021, hari Senin, melaksanakan uji kinerja pada program pendidikan profesi guru tahun 2021 dengan materi sistem gerak manusia menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Terima kasih. Demikianlah perkenalan diri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu ya dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Irgi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Absen yang pertama ada hadir Bu Lintang, hadir Bu Irgi, Hadir Bu. Giovanno, Hadir Bu. Ingrid, hadir Bu. Oke, sebelumnya ini kok masih nggak semangat, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita semangati dengan menggunakan yel-yel semanggiga ya. Kita pakai dua tangan biar tambah semangat. Semanggiga maju bersama, rela semua. Nah, masih ingatkah kalian apa yang dipelajari pada materi sebelumnya? Izin menjawab Bu. Ya. Dalam pertemuan sebelumnya kita mempelajari gangguan pencernaan makanan. Oke, tepat sekali. Jika seseorang ini dalam pola makannya kekurangan satu nutrisi, misalkan di situ dia kekurangan kalsium, apa yang akan terjadi? Bu, saya akan izin menjawab. Ya, silakan Rahel. Jadi kalsium sendiri adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan gigi serta tulang. Jadi jika kita kekurangan kalsium, maka akan mengakibatkan pengeroposan pada tulang dan mengakibatkan gangguan pada sistem gerak. Jadi disampaikan oleh Rahel tepat sekali bahwa jika seseorang tersebut kekurangan kalsium, maka akan mengakibatkan gangguan di dalam sistem gerak. Apa saja kan makanan yang mengandung kalsium? Ada yang tahu? Ya. Ada di susu, Susu. terus ada di kalau untuk buah-buahan itu Ya. ada di buah pisang. Ya, susu, buah pisang. Kemudian satu ada lagi, ada pada Keju. Ibu ini akan menjelaskan sistem gerak. Silakan dibuka dulu untuk buku paket kalian. Sistem gerak pada manusia, kompetensi dasar yang diharapkan adalah 3.5. Yang pertama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak manusia. Yang kedua, 4.5 yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Adapun tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu untuk 3.5.1 menganalisis macam tulang penyusun rangka tubuh manusia. 3.5.2 menganalisis proses pembentukan tulang atau dikenal dengan istilah osifikasi. 4.5.1 menyajikan hasil analisis dengan membuat gambar tulang penyusun tubuh manusia. Ini akan menyampaikan bahwa untuk hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana nanti akan sampaikan berbagai macam studi kasus masalah melalui LKPD maupun video yang akan Buinga tampilkan. Dari permasalahan tersebut akan dibahas dalam kelompok-kelompok diskusi. Dari kelompok diskusi tersebut nanti akan memperoleh hasil yang akan dituangkan
negara berkembang. Salah satu contohnya yaitu Indonesia. Nah, yang ada di sini diketahui bahwa Asia Pasifik menunjukkan bahwa data tersebut osteoporosis pada perempuan mencapai sekitar 23%, yaitu usia sekitar 70 sampai 80 dan sekitar usia berapa? 70 sampai 80 tahun sebesar 53%. Nah, dari permasalahan tersebut, osteoporosis ini pada umumnya kenapa kok terjadi pada orang yang sudah lanjut usia? Kenapa pada orang lansia? Karena pada posisi tersebut ini biasanya seseorang pada proses metabolismenya ini mengalami penurunan, sehingga pola makannya juga sudah tidak teratur, sehingga dia di situ karena pola makannya nggak teratur, artinya ada satu nutrisi yang kekurangan, yaitu apakah? Kalsium. Sehingga dalam proses tersebut ini banyak diderita oleh orang yang sudah lanjut usia. Saya akan menampilkan video terkait dengan sistem gerak yang terjadi pada manusia. Yang pertama akan kita bahas adalah pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsi rangka antara lain adalah untuk menopang dan membentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot, dan juga sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri panjang, memiliki rongga di tengahnya yang disebut dengan sumsum. Contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipi. Cirinya pipi dan seperti lempeng. Contohnya adalah pada tulang-tulang tengkorak yang membentuk kepala. Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Ciri-ciri tulang pendek adalah bentuknya kubus atau tidak beraturan dan pendek. Contoh adalah pada ruas-ruas penyusun tulang belakang. Berikut ini adalah struktur tulang pipa. Tulang dilindungi oleh selaput terluar yaitu periosteum. Kemudian di balik periosteum ada selaput yang kedua, namanya adalah selaput endosteum. Di bagian ujung-ujung tulang pipa terdapat tulang rawan yang merupakan tempat bantalan persendian atau artikulasi. Di bagian ujung tulang pipa terdapat pembesaran yang kita namakan dengan epifisis. Kemudian di bagian tengahnya yang dinamakan diafisis, itu di dalamnya terdapat rongga kosong yang merupakan sumsum tempat pembentukan sel darah. Di antara epifisis dan diafisis terdapat sel epifisis yang berperan dalam proses pemanjangan tulang. Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak, kemudian rangka badan yang biasa disebut aksial, dan tulang anggota gerak atau apendikular. Yang pertama akan kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipi yang disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kita? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tulang dahi atau biasa disebut dengan tulang frontal. Lalu ada tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula, dan ada tulang rahang atas atau maksilar. Ada juga tulang oksipital yang melindungi kepala bagian bawah belakang. Lalu tulang temporal yang biasa disebut dengan tulang pelipis, dan tulang parietal yang melindungi kepala bagian belakang bagian atas. Kita lanjut ke tulang rangka badan atau aksial. Rangka aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, tulang panggung serta bahu. Bagian-bagian dari rangka aksial adalah ruas tulang belakang yang tersusun atas satu ruas tulang atas dilanjutkan 7 ruas tulang leher. Lalu ada 12 ruas penyusun tulang punggung, dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang dan juga tulang ekor. Demikianlah cuplikan video. Kelompok ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 rahel, sama dani, tulang, anegula. Kelompok 2, di sini kelompok 2 sabda, lintang, irgi. Kelompok 3 ada Diovano, Ingrid, Maulidia, Ainun. Kelompok 4 di pojok kiri ada Maya, Jody, Dilan, dan Ringga. Silakan sekarang kalian pindah sesuai dengan kelompok yang pindah. Untuk lembar presentasi kalian, nanti satu kelompok akan dituangkan hasilnya pada kertas manila yang diberikan. Yang dikerjakan dulu ya, dulu mereka dari ini. Kemudian kelompok 4 nih ya. Silakan dibuka dulu yang PPD-nya. Kegiatan 1 ini akan disampaikan oleh kelompok 1, akan menganalisis berbagai macam gambar yang ada, nanti dengan harapan bahwa kalian bisa mengeluarkan
berbagai macam tulang yang menyusun tubuh manusia berdasarkan pada letaknya. Nah, kelompok 2 nanti silakan diperhatikan dan dianalisis yang terdapat pada kasus tersebut. Selanjutnya kamu akan tuangkan ke dalam kertas manila tersebut. Untuk kelompok 3 nanti kalian akan menganalisis gambar ini. Dari gambar tersebut nanti silakan kalian akan mengisi LKPD sesuai dengan studi kasus atau masalah yang muncul. Begitu juga dengan kelompok 4. Ini adalah proses yang terjadi, ada kasus di sini, kemudian kalian akan menjawab dari LKPD tersebut. Waktu kalian mengerjakan adalah 20 menit dari sekarang. Bikin rangka manusia. Rangka manusia. Berdasarkan pada apa dibagi tadi di LKPD? Berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya. Ada berapa ini? Ada 3. Saya mau tanya, ini disebutkan masing-masing kamu sama nomor nomornya. Mau ditulis di sini juga boleh, misalkan di sini dalam kurung apa gitu sih. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Tidak, nanti yang presentasi sudah disiapkan ya? Sudah. Sudah. Kelompok 2 sampai sejauh mana ini sudah? LKPD-nya sudah diisi? Ini Bu, Proses. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak, sudah jelas ya. Ini tulang apa ini? Rawan. Tulang rawan ini gambarnya? telinga. Telinga. Ini selnya. Sel-sel ya, sel-sel di dalam ya. Terus kemudian ini tulang Tengkorak. tengkorak. Ini sel-sel penyusunnya ya. Ini satunya lagi Ini untuk tulang kerasnya itu ada tulang pipi. ada tulang pipi. Oke, sudah siap ya untuk presentasi? Ya, kelompok 3. Ini tulang apa ini, Nas? Oh, tulang pipa. Bisa dibedakan ya? Tulang pipa itu bentuknya bagaimana? Seperti ini. Seperti ini, berarti dia bentuknya bagaimana, Pak? Panjang. Panjang. Kalau ini tulang apa ini? Tulang pendek. Ya, silakan diberikan warna yang bagus. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Tidak. Ini gambarnya sudah ya. Ini gambar apa ini? Osifikasi tulangan ya. Ini tulang apa ini? Oh, ini tulang rawan. Ya. Nanti yang presentasi sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah. Silakan dikerjakan ya. Ada presentasi ya? Ada yang presentasi? Coba Pak. Silakan tepuk tangan dulu. Teman-teman semua, saya Leta Putri, selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kerangka manusia. Dibagi menjadi 3 berdasarkan letaknya. Tulang tengkorak, tulang anggota badan. Tulang tengkorak sendiri kalian sudah pasti tahu kan, terdiri dari apa aja, dari dahi, rukun, pelipis, hidung, dan sebagainya. Dan untuk tulang badan sendiri terdiri dari berbagai macam, mulai dari 12 tusuk, tulang belakang, dan lain sebagainya. Atau nanti tulang ini, tajuk pedang ini yang biasanya ada di dada kita. Anggota gerak sendiri ada menjadi 2, yaitu anggota gerak bawah dan anggota gerak atas. Untuk anggota gerak atas sendiri, kalian pasti tahu kan yang mana, pengukir yang mana. Untuk tulang gerak anggota yang bawah sendiri terdiri dari tulang panggul, betis, tempurung lutut, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Selamat pagi semuanya. Tentang tulang zat dan penyusunnya. Tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras adalah tulang yang bersifat keras dan kaku yang susunannya terdiri dari fosfor dan zat kaku. Ciri dari tulang keras adalah bersifat keras, kemudian lemak, tulangnya zat kaku. Jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Contoh dari tulang keras yaitu tulang pangkal, tulang lemak, tulang betis, dan tulang salman. Tulang lawan yaitu adalah jaringan pendukung pada bentuk yang disebut tulang rawan. Contohnya adalah telinga, persediaan, tulang belakang. Jenisnya ada 3, yaitu biolin, elastis, dan fibrosa. Ciri dari tulang rawan adalah tersusun atas kontraksi dan matriks. Struktur jaringan lebih banyak karena memiliki sifat fleksibel. Penyebarannya dari tulang rawan dan tulang keras adalah tulang rawan dibentuk oleh kondromas, sedangkan tulang keras dibentuk oleh osteoblast. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23. Jadi saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang pipa, ada tulang pendek, dan yang keempat ada tulang tidak beraturan. Pertama langsung ke tulang pipa. Ciri-cirinya yang pertama adalah bentuknya bulat dan panjang, memiliki bonggol pada kedua ujungnya dan berisi sumsum kuning dan lemak di dalamnya. Contoh dari tulang pipa yaitu pertama ada tulang paha, tulang lengan atas, ketiga tulang kering, keempat tulang betis, dan ruas-ruas jari tangan. Ciri-ciri dari tulang pipi yang pertama atau salah satunya itu berbentuk pipi atau tipis dan di dalamnya berisi sumsum merah. Nah, contoh dari tulang pipi ini ada 2, yaitu tulang tengkorak dan tulang rusuk. Dan yang ketiga yaitu tulang pendek. Ciri-ciri dari tulang pendek adalah bentuknya pendek dan bulat serta ukuran yang sangat pendek. Contoh dari tulang pendek yang pertama adalah tulang pergelangan tangan, yang kedua adalah tulang pergelangan kaki, dan yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Ciri-ciri dari tulang tidak beraturan yaitu memiliki bentuk yang kompleks. Contoh dari tulang tidak beraturan yaitu tulang penyusun dan tulang belakang atau vertebrata gitu. Jadi bisa dilihat ini adalah gambar dari tulang pipa, ada gambar dari tulang pipi, tulang pendek, serta yang tulang tidak beraturan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osifikasi. Gambar 1 terdapat perikondrium dan tulang rawan hialim. Gambar nomor 2 terdapat matriks terkalsifikasi dan matriks tidak terkalsifikasi. Gambar nomor 3 terdapat koreosteum, pusat osifikasi primer, tulang spon dan arteri nutrisi. Gambar nomor 4 terdapat tidak terkalsifikasi matriks, rongga meduler dan arteri dan vena. Gambar nomor 5 terdapat pusat osifikasi sekunder, arteri dan vena, matriks tidak terkalsifikasi, arteri dan vena. Gambar nomor 6 terdapat tulang rawan artikular, tulang spons dan efek epifisis. Proses ini berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan sepanjang hidup. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keempat dari kelompok tadi sudah memaparkan hasil diskusinya. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Iya. Siapa namanya? Dinyatakan dulu. Ya, silakan bilang apa yang ditanyakan. kenapa tulang kepala bayi terasa lunak, sedangkan tulang kaki terasa keras? Silakan di kelompok 2 bisa menjawab. Iya. Jadi perbedaannya di bagian kepala sama kaki itu dari tulangnya. Kalau di kepala itu masih dari tulang rawan, kalau di kaki itu sudah menjadi tulang sejati. Nah, ada yang tanyakan lagi mungkin dari kelompok yang lain. Saya Bu. Iya, namanya siapa? Ingrid. Ingrid. Kelompok 4, silakan. Nah, di dalam proses klasifikasi itu sel-sel yang sensitif dan kaki lampu itu diubah jadi apa? Silakan. Jadi selama proses klasifikasi, Sel sensitif dan kaki lampunya berubah menjadi tulang sejati selama perkembangannya, sehingga struktur pada tulang yang ada berubah menjadi padat. Sudah, jadi tadi yang awalnya sel sensitif tadi itu dia akan diubah strukturnya menjadi bentuk yang lebih padat selama proses sampai pada perkembangan yang dibutuhkan. Sistem gerak pada manusia itu tersusun dari yang pertama adalah rangka, yang kedua adalah otot, yang ketiga adalah sendi, yang semuanya akan dikoordinir menjadi satu di dalam sistem saraf. Kemudian yang berikutnya, rangka pada tubuh manusia ini merupakan alat gerak secara pasif, sedangkan otot itu merupakan alat gerak secara aktif. Untuk hari ini Bini akan menyampaikan bahwa rangka itu hanya bisa bergerak digerakkan oleh otot. Untuk hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan rangka tubuh manusia. Bisa diperhatikan di sini, ini adalah rangka yang menyusun tubuh manusia. Rangka atau skelet itu merupakan rangkaian tulang yang berfungsi untuk apa? Untuk melindungi organ tubuh yang lunak. Jadi seperti halnya tubuh kalian, itu di dalamnya pasti ada organ-organ yang lunak, jantung, paru-paru, hati, otak dan lain sebagainya. Itu semuanya dilindungi oleh yang namanya skelet atau rangka. Maka dikatakan sebagai rangka tubuh manusia itu termasuk endoskeleton. Maksudnya tubuh dia terletak di bagian apa? Di bagian dalam. Kalau seandainya tidak ada rangka, maka tubuh
Ya, tidak ada yang mempertegak. Jadi yang pertama, rangka ini dia akan berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Kemudian yang kedua, dia akan berfungsi untuk menegakkan berdirinya tubuh, melindungi organ-organ yang penting. Rangka berfungsi sebagai alat gerak secara pasif. Dia juga berfungsi sebagai tempat melekatnya tempat pembentukan sumsum dan tempat penyimpanan zat kapur. Rangka tubuh manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tulang rawan, kemudian yang kedua ada tulang keras. Untuk tulang rawan atau nama lainnya adalah kartilago, ini dia terdiri dari sel-sel apa saja Bu? Ada sel-sel yang disebut juga dengan sel kondrosit. Dia bersifat lentur, elastis dan banyak mengandung zat perekat, sedikit zat kapur. Di mana letaknya? Dia terletak tadi disampaikan pada tulang pada daun telinga, tulang hidung, kemudian pada tulang yang masih dalam kondisi bagi, trakea dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau tulang keras itu dia tersusun dari sel-sel yang sudah kompak, banyak mengandung zat kapur, sedikit perekat. Contohnya di sini adalah tulang pipa. Tadi ditanyakan oleh kelompok 4. Letaknya di mana Bu? Bisa terdapat pada bagian kaki. Bentuk tulang yang pertama ada tulang apa? Ada tulang pipa. Kalau tulang pipa ini memiliki bentuk yang panjang seperti pipa. Di dalamnya terdapat sumsum kuning. Nah, ini modelnya. Jadi dibentuk ujungnya membesar, bulat dan memanjang. Di tulang pipa. Contohnya di mana Bu? Pada tulang baha, tulang betis dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang berikutnya tulang pendek. Terdapat di mana? Terdapat di ruas-ruas tulang belakang. Bu, bagaimana bentuknya? Ya pasti karena dia pendek, maka bentuknya bulat dan pendek. Kemudian selanjutnya ada yang disebut juga dengan tulang pipi. Nah, ini gambarnya tulang pipi. Bentuknya tipis ya dan pipi. Dia terdapat di mana? Dia terdapat pada tulang dada atau sternum. Kemudian ada tulang rusuk atau kosta, ada tempurung kepala atau cranium, tulang pinggang dan tulang panggul. Kemudian di sini ada yang tulang yang tidak beraturan, bisa diperhatikan ini. Nah, tulang tidak beraturan terdapat pada tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Dan mungkin kan wajah seseorang itu bentuknya kotak, tidak mungkin, berarti bentuknya tidak beraturan. Ini salah satu contohnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa struktur tulang tersebut bisa dalam bentuknya dari luar ke dalam, ada periosteum. Ini nanti ada kaitannya dengan apa dalam peristiwa yang namanya osifikasi atau penulangan. Kemudian ada yang memanjang, yaitu ada bagian epifis, ada diapis di tengah, cakra epifis di antara epifis dan diapis. Ada bagian melintang yang memiliki sistem Harvest. Nah, selanjutnya maka tulang-tulang tersebut jika rusak maka akan diserap kembali oleh siapa di sini? Oleh osteoklas, diganti oleh tulang yang baru melalui peristiwa apa? Osifikasi. Susunan rangka terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rangka aksial, yaitu rangka yang utama. Kemudian tulang femora isinya apa saja? Tadi sudah disampaikan, ada tulang dahi, 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, kemudian ada 1 tengkorak belakang, ada tulang baji, kemudian ada tulang tapis dan tulang pelipis. Kemudian tulang pembentuk wajah, ada rahang atas, ini rahang atas, kemudian ini ada rahang bawah, ada tulang pipi, jumlahnya 2, tulang hidung juga 2, tulang air mata juga 2, tulang langit-langit juga 2, dan tulang pangkal lidah. Tulang badan terdiri dari 1 tulang belakang, kemudian tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang belakang, dan juga tulang ekor. Bisa diperhatikan 7 ruas tulang belakang. Kemudian di sini ada tulang rusuk, ada 3 macam ya. Ada rusuk sejati. Kemudian yang kedua ada yang juga dengan rusuk palsu, ada 3 pasang. Kenapa dikatakan sebagai palsu? Sepertinya dia melekat, padahal dia hanya melekat di bagian belakang. Kemudian ada rusuk apa? Rusuk melayang. Kalau rusuk melayang dia melekatnya di bagian belakang saja. Ada berapa di sini? Ada 2 tulang rusuk melayang. Tulang dada yang disampaikan tadi, ada tulang punggung, ada tulang badan, ada tulang taju pedal. Ini apendikula, yaitu alat gerak, ada alat gerak atas. Kemudian ada apa lagi? Ada alat gerak bawah. Alat gerak atas bisa diperhatikan di sini adalah tulang lengan atas. Kemudian di sini adalah tulang pengumbil. Selalu Bunda sampaikan kalau pengumbil berarti dia yang bagaimana? Pengumbil itu yang searah dengan ibu jari. Ada tulang khas. Bagian bawah ada tulang panggul, ada tulang duduk. Nah, ini
tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Ini alat gerak bagian bawah, ada tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, kemudian pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari kaki. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita melakukan refleksi, akan Bu Ina sampaikan terlebih dahulu untuk kelompok yang terbaik. Kelompok 3. Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ya, Sandra. Jadi hari ini kita sudah belajar ada macam tulang gerak dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan letaknya, dan berdasarkan zat penyusunnya. Ada lagi yang direfleksikan? Saya Bu. Ya, ini. Jadi peristiwa osifikasi terjadi ketika pilago berkembang menjadi osteo. Semuanya sudah jelas? Jelas. Ya. Kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Tulang penyusun tubuh berdasarkan letaknya meliputi tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota berat. Oke, tulang penyusun tubuh ini terbagi menjadi berbagai macam ya. Yang pertama, tulang berdasarkan pada letaknya dan pada zat penyusunnya. Dan yang ketiga, Bentuknya. ya, berdasarkan pada bentuknya. Tulang tengkorak, Ya, di sini ada tulang tengkorak, kemudian apa lagi? tulang badan, Badan, terus tulang bawah, terus kemudian tulang anggota gerak. Juga. Kemudian zat penyusunnya, tulang terbagi menjadi berapa? Apa saja? tulang Ya, tulang rawan atau tulang belatung. Yang kedua, di sini ada tulang keras atau dikatakan sebagai osteol. Oke, berdasarkan pada bentuknya ada apa saja? empat, Ya, yang pertama ada tulang pipa, yang kedua yang ketiga kemudian yang tidak beraturan. Jadi, osifikasi atau proses pembentukan tulang merupakan proses di mana sel-sel mesenkim dan kartilago itu diubah menjadi tulang sejati selama perkembangannya, sehingga struktur tulang yang ada itu berubah menjadi lebih padat. Hari ini kita sudah mempelajari yang pertama adalah tulang penyusun rangka tubuh manusia, yang kedua adalah apa? Osifikasi. Osifikasi ini terbentuk dari apa? Sel-sel mesenkim yang kemudian dia akan mengalami perkembangan lebih lanjut dalam membentuk tulang sejati dan memiliki struktur yang padat. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Saya berikan tulis untuk apa Bu? Untuk mengevaluasi selama proses pembelajaran tadi, karena ada yang sudah paham atau belum. Ini saya bagi, tidak boleh melihat buku ya. Waktu mengerjakannya adalah 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti yang sudah silakan ditaruh di meja saja, nanti bukunya yang akan dibeli. Tinggal 3 menit lagi untuk mengerjakannya. Yang sudah selesai juga tetap dicek kembali, mungkin ada jawaban yang masih belum tepat. Jangan sampai lupa pekerjaan kalian hari ini upload melalui sosial media kalian masing-masing. Jangan lupa untuk belajar di rumah, yaitu tentang sendi. Kemudian kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa, berdoa dimulai. Doa selesai. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.